Pembahasan tentang AQ dan EQ, hasil analisa sidik jari, hasil analisa bakat melalui sidik jari dari AFTA, Aquila Fingerprint Talent Analysis. Nah, di sini adalah tabel perkiraan persebaran data. Nah, misalkan seperti ini ya. Hasil AQ Anda itu di 128, misal seperti ini. Nah, 128 itu berada di mana? Oh, berarti 128 itu berada di di sini. Salah ya, enggak di situ, tapi di sini. Oke. 128. Kategorinya apa? Cerdas. Kemudian golongannya apa? C. C itu A B C ya, bukan C terus B, A B C-nya di sini. Kemudian untuk perbandingan atau perkiraan persaingan itu di 158 orang dari 1000 orang. Jadi misalkan orang yang punya AQ lebih dari 115 itu ketika ada di 1000 orang, ketika ada 1000 orang maka sekitar 158 orang. Nah, data ini dari mana? Dari tabel persebaran AQ dan EQ itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan biasanya gini. Bedanya apa sih gitu misalkan ya. Kita misalkan seperti ini ya. Anda itu dapat di B, misalnya di 138 misalkan. Kemudian ada juga yang dapatnya di DB, misalkan dapatnya 90. Bedanya di mana? Intinya kan itu sebenarnya. Perbedaannya itu ibarat misal ya, kita ibaratkan ada dua mobil. Yang pertama 1000 cc, Xenia 1000 cc ya, ada ya, Xenia 1000 cc. Dan yang satunya itu supercar. Sama-sama menempuh dari Jakarta ke Surabaya. Jadi dua mobil ini pergi dari Jakarta ke Surabaya. Xenia itu butuh waktu 24 jam sehari semalam. Kenapa? Karena dia ya kecepatannya 100, 120, 120 seperti itu. 80, 100, 120. Nah, yang supercar karena dia itu bisa cepat gitu ya, sampai 300, sampai 180, dia bisa menempuh dari Jakarta ke Surabaya dalam waktu hanya 8 jam. Nah, artinya gimana? Ketika di sini itu seperti supercar tadi, kemudian di sini itu seperti Xenia tadi. Bedanya cuma di kecepatannya berbeda. Ketika harus mempelajari sesuatu, misal bab di matematika, AQ yang 138 itu hanya butuh waktu 30 menit misalkan. Nah, kemudian di sini yang punya AQ 90 itu butuh waktu 1 jam. Nah, yang perlu sekali digarisbawahi adalah baik Xenia maupun supercar tadi itu sama-sama sampai ke Surabaya. Jadi baik dua mobil tersebut tetap aja sama-sama sampai ke Surabaya. Artinya apa? Ketika Anda hasil AQ dan EQ ini itu tidak mempengaruhi hasil akhirnya. Tidak mempengaruhi hasil akhirnya. Tetap aja dua mobil tersebut tadi sampai ke Surabaya. Bedanya cuma di mana? Waktunya atau kecepatannya. Kalau ini belajar 30 menit selesai, ya udah selesai. Yang ini butuh waktu 1 jam, ya bedanya cuma di situ aja. Tapi tetap aja sama-sama bisa akhirnya gitu kan. Dan yang perlu digarisbawahi lagi adalah ketika AQ ini tidak menjamin kesuksesan. Jadi apakah kalau AQ-nya itu lebih dari 145 dia adalah orang akan jadi pasti sukses gitu? Enggak. Jadi apakah kalau AQ-nya lebih dari 160 terus dia sukses? Enggak juga.
Jadi tidak ada korelasi antara kesuksesan dan tingginya IQ. Kira-kira seperti itu. Jadi apapun hasil di Anda itu, Anda cuma perlu gini loh. Oh, saya berada di sini, otomatis saya untuk belajar itu butuh waktu lebih lama. Cuma gitu aja sebenarnya. Dan yang perlu digarisbawahi adalah misalkan tadi ya, Xenia itu dari Jakarta ke Surabaya itu hanya butuh bensin sekitar 500.000, mungkin malah nggak nyampe gitu ya. Nah, supercar dari Jakarta ke Surabaya itu butuh bensin lebih dari 5 juta misalkan, karena dia full tanknya itu lebih dari 4 juta. Full tanknya saya belum punya, jadi nggak bisa memberikan gambaran yang jelas ya. Tapi intinya gini, bensin dari supercar itu berbeda dengan bensin Xenia yang hanya diisi pertalit pun bisa gitu. Diisi pertalit pun bisa. Supercar diisi pertalit ya nggak jalan. Dia harus pakai bensin yang lebih mahal, lebih mahal. Sekali isi bisa 2 juta lebih. Artinya biaya atau cost-nya itu bisa lebih tinggi yang supercar. Nah, hampir sama juga. Jadi di sini memang hanya butuh waktu 1 jam, tapi nggak terlalu banyak syarat, Dia belajar dengan santai, aman, itu nggak terlalu banyak syarat. Nah, kemungkinan besar kalau di sini itu syaratnya banyak. Jadi harus makan apalah, harus punya apa itu hening lah, seperti itu. Jadi intinya itu tidak hanya sebuah kelebihan aja, tapi termasuk kelemahannya juga ikut nempel gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah hasil IQ dan EQ-nya. Yang perlu kita pahami bersama adalah IQ dan EQ ini bukan hasil final, bukan hasil yang permanen. Jadi dari beberapa sampel yang kita pernah ambil, karena ini dari 2016 ya. Jadi dari 2016 itu kita ambil sampel, kemudian kita tagging sampel lagi dengan orang yang sama. Ternyata ini berbeda. Ini bisa naik, bisa turun. Jadi dulu itu 128, kemudian sekarang bisa di 135 misalkan. Atau bisa turun juga, ini bisa di 110 gitu. Jadi ada perubahan hasil. Perlu diketahui bahwa hasil IQ-EQ ini kita ambil dari segitiga ATD yang di telapak tangan. Jadi bukan hasil dari sidik jari ya. Kalau sidik jari kan sampai saat ini masih dipercaya itu tidak berubah. Namun kalau ATD ini memang bergerak. Jadi titiknya itu memang bergerak ternyata. Titiknya itu bergerak. Jadi panjang dari segitiga ATD itu ternyata kelilingnya itu memang berubah gitu loh. Setelah 1 tahun atau 2 tahun memang berubah. Jadi intinya adalah hasil IQ dan EQ ini bukanlah hasil permanen. Jadi kalau ketika Anda belajar terus-menerus kemudian meningkatkan kecerdasan, itu bisa naik beneran. Dan itu juga saya baru tahu. Dan itu membuat saya kaget juga gitu ya, Dan memang berubah. Dan kadang perubahannya itu bisa ekstrim loh itu. Kemarin itu dari berapa tuh ya? Dari 120 itu bisa turun sampai 75. Kemudian ada yang dari 110 bisa naik jadi 140 gitu. Ternyata perubahan itu besar kan. Itu bisa 3 tahun 2 tahun ya maksudnya. 3 tahun 2 tahun. Jadi intinya adalah hasil ini bukan hasil final dan bukan hasil permanen. Ini adalah hasil yang berubah tiap waktu, sekitar 1 tahun atau 2 tahun. Nah, ini ada beberapa tentang IQ. IQ mempengaruhi kecepatan belajar. Mempengaruhi kecepatan belajar dan memahami sesuatu. Jadi kalau IQ-nya tinggi, otomatis belajarnya lebih cepat dan lebih cepat paham. Serasi dengan tujuan ekonomis dan efisien. Jadi orangnya lebih efisien. Jadi ketika mengerjakan sesuatu itu lebih efisien. Jadi langkahnya itu lebih cepat. Jadi
kadang langkah 1, 2, 3 itu bisa dikerjakan bareng, kemudian langsung ke 4 seperti itu. Namun tidak melompati langkah juga. Solusi berdasarkan logika lebih logis, kemudian pintar melihat peluang. Nah, ini seperti multitasking. Jadi IQ tinggi biasanya bisa berpikir lebih banyak hal, bisa menghubung-hubungkan sesuatu dengan lebih banyak. Seperti HP, kalau HP lebih mahal biasanya lebih pintar gitu aja ya, gambaran-gambarannya seperti itu. Kemudian memerlukan konsentrasi. Kemudian mempengaruhi emosi sosial IQ, ya ini yang kita bahas tentang IQ. Mempengaruhi emosi sosial hubungan dengan orang lain. Jadi kalau orang dengan IQ tinggi itu lebih memahami hubungan dengan orang lain. Ini sampai ke tahap permusuhan. Jadi orang dengan IQ tinggi, IQ-nya tinggi itu tidak takut bermusuhan. Orang dengan IQ tinggi itu tidak takut musuh. Jadi dia bisa mengendalikan emosinya, kemudian bisa sosialnya lebih tinggi. Yang dimaksud sosial itu dia bisa memetakan sosial ya, bukan yes man gitu lah. Intinya bukan yes man. Kadang bisa yes, kadang bisa no gitu kan. Kemampuan untuk menyelesaikan konflik, termasuk konflik dirinya sendiri, konflik dirinya dengan orang lain, konflik orang lain dengan orang lain. Kemampuan untuk menyesuaikan diri juga lebih kuat gitu ya. Kemudian lebih cepat dalam mengungkapkan emosi. Jadi dia bisa dia ketika nggak suka sesuatu, dia bisa memperlihatkan itu ke orang lain. Oh, saya nggak suka dengan ini. Kemudian lebih ramah. Ini lebih ramah ini masih tanda tanya ya. Masih tanda tanya. Kadang orang dengan IQ tinggi karena dia itu bisa memahami ya, bisa memahami hubungan dengan orang lain. Kadang malah nggak mesti ramah juga. Namun kebanyakan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Selamat mencoba dan semoga sukses selalu.